Halo everyone, perkenalkan, saya Atika Indriani dengan nomor induk mahasiswa 2005-1106-14. Di video kali ini saya akan menyelesaikan proyek UTS saya dengan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Inggris. Perintah yang pertama yaitu membuat RPP yang berisi tentang descriptive text about person. Perintah yang kedua yaitu membuat media sendiri yang sudah ditentukan. Di sini saya mengambil gaming media. Di sini dengan judul besar Descriptive Text About Person. We go to the next slide. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan lesson plan. Kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini kita mengidentifikasikan dan menggambarkan mengenai teks deskriptif yang berupa penjelasan. Dalam hal ini adalah penjelasan mengenai tokoh, serta mampu memahami deskripsi tokoh dalam bahasa Inggris. Materi pembelajaran. Deskriptif teks ialah teks yang menjelaskan atau menggambarkan secara rinci tentang sebuah objek, bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, tempat, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi sosial, mengenalkan, mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan tentang seseorang. Struktur teks, yang pertama, identifikasi, berisi pernyataan umum dari objek yang akan digambarkan oleh penulis. Yang kedua, bagian deskripsi, berisi pemaparan atau penggambaran secara detail mengenai objek yang dijelaskan. Dan di sini ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan kesan penulis terhadap objek ataupun tokoh tersebut. Dan yang terakhir ada topik. Topik ini menyangkut orang. Di sini salah satu tokoh yang paling berpengaruh kita ambil adalah yang di bidang teknologi, yaitu Bill Gates. Kegiatan pembelajaran. Game-based classroom. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 2 orang untuk memainkan game yang sudah dipersiapkan oleh guru. Game tersebut berupa mencocokkan nama dan deskripsi identitas tokoh tersebut. Kedua, sebagian siswa memegang kertas yang berisi nama dan sebagian lagi memegang kertas yang berisi data atau deskripsi tokoh tersebut. Tidak hanya itu, ada beberapa kertas lain yang berisi perintah untuk mencari struktur atau bagian-bagian lain deskriptif teks. Kelompok yang memegang kertas berupa soal harus mencari jawaban di kelompok yang di hadapan mereka, kemudian mengamati dan menemukan jawaban untuk pertanyaan mereka di kelompok lain. Ini dilakukan secara bergantian. Di sini siswa diminta untuk tidak curang, yaitu kelompok yang memegang kertas yang berisi jawaban tidak boleh memberikan isyarat terhadap kelompok yang mendapatkan pertanyaan. Mereka harus menemukannya secara sendiri. Selanjutnya, game-based learning online. Game-based learning online ini pembelajaran berbasis game online, di mana karakteristik dan prinsip game tertanam dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran berbasis permainan online juga merupakan teknik pembelajaran aktif, di mana permainan digunakan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Di sini, pembelajaran berasal dari bermain game dan mempromosikan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Media yang digunakan yaitu aplikasi kuis online atau yang disebut dengan ProProbs. Kita akan menuju link tersebut. Saya akan menjelaskan di sini. Ini adalah salah satu media yang saya temukan dan media yang saya gunakan nantinya untuk mengajar secara online atau melalui perantara media ini. Dikarenakan situasi atau kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk terjun langsung secara melalui di kelas, jadi saya menggunakan metode ini. Nah, di sini untuk soal yang pertama, di sini kita sudah diminta untuk
mencari gambaran tentang orang. Di sini perintahnya adalah kita harus menjawab pertanyaan tersebut, yang mana nantinya setiap soal akan diberi nilai. Nah, ini adalah contoh jawaban yang salah. Jadi, nanti bagian yang salah di sini berisi incorrect, dan bagian yang benar berisi brown, atau ditandai dengan warna hijau. Begitu selanjutnya sampai dengan soal yang ke-10. Di sini berarti siswa diminta menjawab 1 sampai dengan 10. Langsung saja saya pergi ke nah, di sini pergi ke perintah soal yang terakhir. Di sini siswa diminta setelah diberikan contoh mengenai descriptive text, siswa di sini diminta untuk membuat descriptive text itu sendiri. Nah, bagian ini adalah bagian siswa untuk membentuk atau menuliskan kembali teks descriptive text. Saya contohkan di sini, saya hanya mencontohkan tentang Bill Gates. Nah, di sini nanti di bagian bawah ini siswa menuliskan deskripsi lengkap seorang Bill Gates ini. Dan setelah selesai, ada yang namanya submit my answer. Diklik. Nah, setelah selesai semua, akan muncul opsi view my result. Nah, nantinya setelah selesai menjawab semua perintah yang telah diberikan, siswa diberi namanya Certificate of Achievement. Nah, karena tadi saya tidak selesai menjawab, saya langsung pergi ke nomor 10, jadi di sini nilainya tidak keluar. Namun, jika menjawab dari 1 sampai 10, nah nanti di sini, di bagian ini, akan tahu berapa jumlah benar, berapa jumlah yang skor akhir yang didapatkan oleh siswa tersebut. Alright, I think that's all for me. Thank you for your participation and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.